Viral seorang ketua RT di Tangerang Selatan, Banten membubarkan mahasiswa yang tengah beribadah. Seorang penjual rongsokan sepeda naik haji setelah menabung belasan tahun. Usai menjalani pertandingan final Thomas Uber Cup, seluruh tim Indonesia tiba di tanah air. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di Oke Zone Update bersama saya Nata Arman dan berikut Oke Zone Update selengkapnya. Pemirsa, Oke Zone Update hari ini kita buka dengan informasi viral seorang ketua ruku tetangga di Babakan Poncol Setu, Tangerang Selatan, Banten membubarkan mahasiswa yang tengah beribadah. Bahkan sejumlah mahasiswa pun mengalami luka akibat dikeroyok warga sekitar. Inilah pengakuan salah seorang mahasiswa yang viral di media sosial usai gelaran ibadahnya dibubarkan oleh ketua rukun tetangga RT di Babakan Poncol Setu, Tangerang Selatan, Banten. Korban mengaku sempat ditegur oleh ketua RT dengan nada tinggi. Pak RT berdalih bahwa indekos bukan tempat ibadah. Tak hanya itu, akibat peristiwa ini diduga sejumlah mahasiswa pun mengalami luka-luka akibat dikeroyok warga sekitar. Polisi pun telah melakukan mediasi antara pemangku lingkungan 3 pilar dengan disaksikan oleh tokoh agama setempat. Menurut polisi, pihak RT telah memperingatkan penghuni kos untuk tidak melakukan peribadahan di malam hari. Kasus pengeroyokan ini masih ditangani Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Banten. Dari Tangerang Selatan, Umum Purnomo melaporkan. Usai viral di media sosial karena makan sepuasnya namun membayar semaunya, 1 dari 2 Bang Jago diringkus polisi di kediaman di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku pun sempat memotong pendek rambutnya, sempat menangis saat dihadapkan dengan pemilik warteg. Dengan tangan terborgol, AR alias Gribo hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke sebuah warteg bahari di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang. Polisi meringkus AR di kediamannya kawasan Kebun Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gribo yang memotong pendek rambutnya demi mengelabui petugas sempat menangis saat diinterogasi Kapolsek Tanah Abang di depan pemilik warteg. Kepada petugas, pria yang berprofesi sebagai juru parkir liar itu mengaku menyesal dan terpaksa melakukan aksi Bang Jago lantaran ingin makan enak namun hanya memiliki sedikit uang. Pelaku dijerat pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Namun berkat kesepakatan dengan pihak warteg, Gribo akhirnya dilepaskan dengan catatan tidak akan mengulangi perbuatannya. Polisi juga masih memburu rekan Gribo dan sejumlah Bang Jago lainnya yang kerap makan di warteg tersebut tanpa membayar sepeser pun. Di warung nasi khas Tegal ini, Gribo bersama rekannya terekam kamera pengawas CCTV melakukan aksi Bang Jago dengan makan sepuasnya namun membayar semaunya. Pemilik warteg Naga menyebut aksi pelaku telah berlangsung 3 tahun dan terus berulang, bahkan ada pria lain yang juga melakukan hal yang sama hingga membuat resah dan warung merugi. Kesabaran pemilik warteg akhirnya tak dapat dibendung sehingga rekaman CCTV diunggah di media sosial dan akhirnya viral. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masih soal video viral pemirsa, seorang pria melakukan aksi ekshibionis di hadapan perempuan pejalan kaki di Kota Malang, Jawa Timur. Usai aksinya yang meresahkan warga, polisi meringkus pelaku.
Aksi tidak senonoh seorang pria sambil mengendarai sepeda motor di kawasan Tlogomas, Kota Malang, Jawa Timur ini viral di media sosial. Pelaku sempat berhenti di pinggir jalan dan memainkan alat vitalnya. Selanjutnya pelaku menghampiri dua perempuan pejalan kaki sambil menunjukkan alat vitalnya. Usai viral dan dua korbannya melaporkan ke polisi, pelaku KA 32 tahun diringkus polisi di rumahnya tanpa perlawanan. Kepada petugas, pelaku mengaku telah beraksi sebanyak 4 kali di kawasan Tlogomas dengan menyasar tempat mahasiswi biasa berkumpul. Pelaku menyebut aksinya dilakukan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, ada sosok inspiratif. Berkat ketekunannya menabung sedikit demi sedikit selama belasan tahun, seorang penjual rongsokan sepeda di Jember, Jawa Timur bisa menunaikan ibadah haji. Beginilah keseharian Rohman Muslim Muhammad, warga desa Kencong, kecamatan Kencong, Jember, yang berkutat dengan pekerjaan pengumpul rongsokan sepeda. Selama puluhan tahun, ia menggeluti pekerjaan menerima penjualan rongsokan sepeda. Rongsokan sepeda kemudian diperbaiki dan dijual kembali ke konsumen. Rohman Muslim pun menyisihkan hasil penjualan sepeda sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia dapat menunaikan haji tahun ini. Segala persiapan, baik pakaian ihram, paspor, dan surat-surat lainnya telah disiapkan untuk ibadah haji. Rohman tak henti-hentinya bersyukur, meski hanya bekerja sebagai penjual rongsokan sepeda, ia dapat menunaikan rukun Islam kelima. Rohman akan diberangkatkan ke Tanah Suci pertengahan Mei melalui Bandara Juanda. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Suyarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, cuaca panas juga berdampak kepada perilaku satwa yang ada di kebun binatang Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah satwa yang berada di kandang terbuka pun lebih memilih sering bermain air untuk menahan panas. Sudah sepekan terakhir perubahan musim dari hujan ke kemarau banyak dikeluhkan warga. Bahkan cuaca panas dan terik kota Surabaya sudah menunjukkan posisi 34 derajat Celcius. Hal ini berdampak pada satwa yang berada di kebun binatang Surabaya. Salah satunya ada tingkah laku monyet ekor panjang yang terlihat lebih sering bermain air di kandang terbuka. Untuk mengantisipasi suhu yang panas, pihak kebun binatang juga sudah menyediakan penyiram air di dalam kandang untuk menjaga suhu satwa. Selain di kandang monyet, pihak kebun binatang juga menyediakan air di beberapa kandang satwa lainnya yang merupakan kandang terbuka. Meski cuaca panas, pihak kebun binatang Surabaya menyatakan belum mendapat laporan adanya satwa yang mengalami dehidrasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, pelepah pisang biasanya hanya dijadikan campuran pakan ternak atau sampah kering. Namun di tangan kreatif siswa SD di Banjarnegara, Jawa Tengah, pelepah pisang mampu diubah menjadi kerajinan yang unik dan juga menarik. Ada becak mini, kapal, hingga barong. Ya, kerajinan ini bukan sebuah etalase di toko kerajinan, melainkan pameran kerajinan hasil karya anak-anak sekolah dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan yang lebih unik, karya seni ini dibuat dengan memanfaatkan barang limbah atau sisa kayu dan bambu yang sudah tidak terpakai. Pembuatan karya ini dilombakan dalam Seni Karya Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat sekolah dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan ketelatenan dan ketekunan, barang-barang yang biasanya tidak lagi terpakai bisa disulap menjadi aneka kerajinan cantik. Rata-rata proses pengerjaan memakan waktu antara 5 hingga 7 jam. Dan bahan-bahan kreasi ini merupakan ide murni dari para siswa sekolah dasar.
Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki barang-barang limbah, tak ada salahnya untuk mencoba membuat karya seni. Selain mengurangi sampah, juga mampu menjadi pajangan yang unik dan apik untuk di sudut ruangan rumah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia punya banyak jenis kuliner yang tersebar hampir di setiap wilayah. Salah satunya adalah nasi goreng alias nasgor. Di Solo, Jawa Tengah ada nasi sultan, di mana nasi goreng dihidangkan dengan tusukan sate yang mirip keris sultan. Salah satu masakan yang paling praktis dibuat ketika lapar melanda adalah nasi goreng. Nah, ngomong-ngomong nasi goreng, di Solo, Jawa Tengah ada nasi goreng sultan lengkap dengan kerisnya. Tapi, keris ini bukan sembarang keris ya, karena ini sebenarnya tusukan sate yang gagang dan sarungnya dibentuk seperti keris. Sesuai fungsinya, tusukan ini digunakan untuk membakar sate jumbo dengan bumbu khas Madura. Sementara nasi gorengnya tetap diolah dengan aneka rempah dan bumbu dapur khas Jawa yang dipadukan dengan bawang bombay, cabai, kecap, tomat, paprika, dan bawang. Dengan harga Rp75.000 per porsi, Anda bisa mendapatkan sensasi kuliner yang unik dan rasa yang mantap serta suasana yang berbeda. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tanah Rencong Aceh memiliki adat istiadat serta budaya yang menarik wisatawan. Begitu juga dengan berbagai keunikan kuliner khasnya yang dijamin membuat lidah Anda puas. Seperti yang satu ini, mie tumis udang khas Aceh. Siapa sih yang tak kenal dengan berbagai kuliner khas Tanah Rencong Aceh yang memiliki cita rasa khas rempah alami daerah itu sendiri, seperti kuliner ayam tangkap, kuah belanggong, dan mie Aceh pada umumnya. Namun kali ini ada yang lebih nikmat dan mantap, yaitu racikan mie tumis udang khas lokasi wisata Sungai Pate Ilik, Kabupaten Biren, Aceh yang memiliki daya tarik pengunjung setiap harinya untuk merasakan kelezatannya. Mie tumis udang ini dimasak seperti mie Aceh pada umumnya, namun dilengkapi menggunakan udang lokal yang masih segar. Di tempat ini pengunjung bukan saja menikmati mie tumis udang, tetapi juga disuguhkan dengan pemandangan sungai pemandian wisatawan lokal di kawasan perbatasan Kabupaten Pidijaya dan Kabupaten Biren Aceh, tepatnya masih di jalur lintas Jalan Nasional Medan Banda Aceh. Dengan kondisi air sungainya yang jernih dan dingin serta bebatuan sungai yang tersusun rapi, membuat pengunjung betah berlama-lama sambil menikmati berbagai menu makanan. Penasaran dengan kenikmatan mie tumis udang? Anda bisa langsung ke lokasi wisata alam di kawasan Bate Ilik, Kabupaten Biren Aceh yang buka setiap hari. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa melaporkan. Pemirsa, air terjun Ulu Petanu di Kabupaten Gianyar makin ramai dikunjungi oleh wisatawan. Sensasi alami air terjun ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan karena per hari kunjungan mencapai 300 bahkan hingga 500 orang. Setelah menyusuri jalan setapak di tengah asrinya hutan, wisatawan akan menikmati keindahan air terjun Ulu Petanu di Banjarbayat, Desa Kedisan, Tenggalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Keasrian alam dan sejuknya air terjun Ulu Petanu tidak hanya menarik wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara. Dalam sehari, wisata air terjun Ulu Petanu ini dikunjungi 300 hingga 500 orang. Selain mandi dan berenang sepuasnya, para wisatawan bisa bersuah foto. Untuk dapat menikmati sensasi keindahan alam dan asrinya air terjun Ulu Petanu, pengunjung cukup membayar tiket masuk seharga Rp20.000. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kaki Gunung Tangkuban Perahu memiliki banyak wisata alam yang mempesona dan juga mengesankan. Salah satunya adalah air terjun Curug Sadim di Subang, Jawa Barat. Udara sejuk dan air yang jernih akan menyegarkan tubuh yang sangat penat.
Memasuki lokasi wisata curug atau air terjun Sadim di Desa Cicadas, Sagala Herang, Subang ini, pengunjung langsung dimanjakan dengan pemandangan pegunungan dan hamparan kebun teh yang indah. Curug Sadim di area seluas 2 hektar ini berada di lahan PT PN yang dikelola masyarakat sekitar. Untuk menuju ke curug setinggi 25 meter ini, pengunjung cukup berjalan kaki 100 meter dari lokasi parkiran. Saat menuju curug, pengunjung pun dapat menyusuri sungai berundak dengan air yang jernih. Pemandangan alam yang masih asri dan udara yang sejuk membuat pengunjung betah berwisata ke Curug Sadim ini. Bagi Anda yang ingin menikmati kesunyian dan suasana malam di lokasi ini, juga dapat camping bersama keluarga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Oke Zone Update. Pemirsa Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI kembali menggelar turnamen golf di Bogor, Jawa Barat. Digelarnya turnamen golf antar kedua organisasi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara kalangan pasar modal dan juga ekonomi. Asosiasi Emiten Indonesia bersama Ikatan Sarjana Ekonomi kembali menggelar turnamen golf 2024 untuk kedua kalinya. Turnamen golf ini digelar di Rancamaya Golf Course, Bogor, Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Arman Wahyudi Hartono, tujuan digelarnya turnamen golf ini untuk mempererat persaudaraan antara kalangan pasar modal dan ekonomi. Selain mempererat persaudaraan, semua orang yang hadir di acara ini bisa saling mengenal dan membantu sehingga membuat Indonesia maju. Turnamennya sih semua anggota kan, ya jadi benar-benar untuk mempererat persaudaraan lah. Sementara itu, Ketua Pelaksana Turnamen Golf Agustian R. Partawijaya mengatakan turnamen ini memiliki tujuan sama, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuannya seperti tahun lalu, kita bekerja sama berkolaborasi dengan AEI, dengan IC Jaya dalam rangka membina kebersamaan, keakraban. Turnamen ini diharapkan dapat mempererat hubungan antar para petinggi perusahaan. Begitu melihat pertama tempatnya di Rancamaya, kita sudah excited. Kenapa? Karena kan sekarang lagi panas kan di mana-mana di Asia, di Bangkok, di mana lagi panas. Jakarta kan juga lagi panas. Nah, milihnya di Rancamaya di pegunungan gini, jadi tempatnya sangat cocok ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalani pertandingan final Thomas Uber Cup pada minggu kemarin, tim Indonesia Senin malam tiba di tanah air. Seluruh tim tiba di Bandara Soekarno-Hatta disambut langsung oleh jajaran PBSI dan Menpora Dito Aryo Tejo. Usai pertandingan dalam final Thomas Uber, tim Indonesia kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan seluruh tim Thomas Uber Indonesia disambut jajaran pengurus PBSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Menpora Dito Aryo Tejo mengapresiasi tim Indonesia yang mampu membawa medali perak runner-up Thomas Uber 2024 melawan Tiongkok. Ia pun menyemangati para atlet untuk tetap berjuang menuju Olimpiade Paris yang akan datang. Sementara itu, Kapten Tim Uber Indonesia, Apriani Rahayu bersyukur dengan capaian yang melebihi target dan akan terus fokus agar bisa menorehkan hasil maksimal di Olimpiade Paris 2024. Dan informasi tadi menutup jumpa kita hari ini di Oke Zone Update. Saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.